Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Celia Maulida. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan nilai tukar petani. Silakan ditonton ya. Salah satu data yang dirilis tersebut adalah mengenai nilai tukar atau biasanya disebut NTP. Lalu apa sih nilai NTP itu? NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Saat ini ratusan petani ditambak di Lamongan turun tangan menolak Permentan nomor 1 tahun 2020 dan mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian pun langsung turun tangan mengatasi persoalan pupuk tersebut. Di Lamongan bukan hanya ikan, ada padi, berarti petani juga berhak mendapatkan subsidi. Apalagi saat ini, petani sangat resah dengan adanya tikus-tikus di lahan mereka. Banyak petani yang resah dengan keadaan saat ini karena pendapatan seorang petani cuma berapa. Kadang seorang petani rugi besar-besaran karena uang untuk modal pertaniannya bebas dimakan tikus, dan kalau dijual si petani belum balik modal. Kadang persoalan ini sangat berat bagi seorang petani. Dengan potensi yang ada, sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian utama di Lamongan. Dengan permasalahan yang muncul dalam upaya pengembangan pertanian di Lamongan, antara lain yang pertama yaitu rendahnya nilai tukar atau NTP yang diakibatkan oleh besarnya biaya produksi. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan petani masih relatif belum memadai, sehingga selisih antara biaya produksi dan pendapatan yang relatif sempit. 2. Kurangnya lembaga permodalan yang menangani kredit pertanian berdampak terhadap kemiskinan petani. Kebutuhan permodalan bagi petani di desa-desa seringkali tidak dianggap oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya banyak petani yang terserat dengan individu atau lembaga peminjaman modal non-formal seperti rentenir dan sebagainya. Indonesia atau disebut dengan HKTI mengidentifikasi 5 persoalan yang masih akan menimpa sektor pertanian dalam negeri selama 5 tahun ke depan. Sekretaris Jenderal HKTI, Bambang Budiwaluyo, mengatakan persoalan pertanian itu tak hanya terjadi pada lahan persawahan, melainkan pada lahan kehutanan dan rempah-rempah. Masalah pertama adalah permodalan. Kedua, lahan makin sulit. Ketiga, teknologi pertanian. Keempat, persoalan pupuk. Dan yang terakhir adalah soal pemasarannya. Oleh karena itu, Bambang menilai perlu adanya pengembangan soft skill bagi para petani di daerah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Keberadaan teknologi pertanian modern adalah sebuah keniscayaan, maka dari itu perlu adanya perubahan mindset petani untuk menggunakan teknologi tersebut, bukan tradisional. Semua itu tergantung dari kebijakan. Kalau kebijakannya sukses, akan mengalami sejarah pertanian maju dan makin luas. Petani dan non-petani harus saling bersinergi, bukan berlawanan. Salah satu kebijakan yang diluncurkan untuk menangani permasalahan pertanian itu adalah pembentukan korporasi pertanian atau gabungan kelompok tani. Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan, di era modern, sekarang petani harus berorganisasi layaknya korporasi. Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani jangan sampai jalan sendiri. Buatlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani, ujar Pak Jokowi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau disebut dengan HKTI
Tantangan pertanian saat ini adalah masalah ketersediaan lahan. Salah satu tantangan besar pertanian saat ini adalah menyangkut masalah ketersediaan lahan. Masalah lain adalah tingkat produksi. Kita belum optimal, namun semua tantangan tersebut bukan berarti menjadi justifikasi berkurangnya produksi. Dengan inovasi dan teknologi, kita harus mampu melipat gandakan produksi pangan pertanian nasional. Produktivitas pertanian nasional penting ditingkatkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan, sehingga kita memiliki kedaulatan pangan yang kuat dan tidak perlu lagi mengimpor. Bahkan sebaliknya mampu menjadi mengekspor guna menambah devisa negara dari hasil produk pertanian. Dari indeks harga yang diterima petani IT dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari indeks harga yang dibayar petani, IB dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar di masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produk dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini, upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.